Perkenalkan, saya Sari Melianti Somba, mahasiswi profesi dokter. Pada saat ini saya akan menjelaskan dan memperagakan mengenai asuhan persalinan normal atau APN. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai atau dikatakan infartu, yaitu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, di mana serviks membuka dan menipis dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Berikut ini langkah-langkah dalam asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2 yang meliputi adanya dorongan kuat untuk meneran, tekanan yang semakin meningkat pada vagina dan anus, perineum tampak menonjol dan menipis, serta vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, dan untuk resusitasi perlu disiapkan tempat yang datar, keras, dan bersih yang sudah dilapisi kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari bayi, kain 3 buah, suction dan amubek, obat-obatan yaitu vitamin K dan salep mata, dengan menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai. Kemudian kita memakai apron plastik, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dan air bersih, mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan steril dan tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Memasukkan oksitosin 10 intraunit ke dalam tabung suntik dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Kemudian memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang, buang kapas atau kasa pembersihan terkontaminasi dalam wadah yang telah disediakan, kemudian ganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Normalnya adalah 120-160 kali per menit. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal dan mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janinnya baik, membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya, menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran atau terdapat kontraksi, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan, menjelaskan kepada anggota keluarga agar mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, yaitu pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Ibu tarik nafas panjang dan buka paha sambil mengedan. Jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Kemudian persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk atau kain bersih di perut ibu untuk mengeringkan bayi. Letakkan kain bersih juga yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partu set dan
Perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan, memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan, jika dibutuhkan episiotomi pada saat perineum semakin menipis, lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum agar tidak terjadi robekan dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Bersihkan dengan lembut wajah, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kain yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai. Jika hal itu terjadi, dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Lahir bahu. Setelah kepala melakukan putar paksi keluar, tempatkan kedua tangan secara biparietal, mengajurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi, itu memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau menggap-menggap, lakukan langkah resusitasi. Segera mengeringkan tubuh bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 intraunit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian gunting tali pusat. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah atau kain dengan kain kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dan puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Penata laksanaan aktif persalinan kala 2. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, dengan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsal kranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Mengeluarkan plasenta. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, meminta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, mengulangi pemberian oksitosin 10 intramuskular. Menilai kandung kemih jika penuh, mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan kedua tangan, dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung dengan
memakai sarung tangan DTT atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama, menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil atau mesis pada uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan mesis uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan mesis dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Fundus menjadi keras. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan mesis selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun yang janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Setelah 1 jam segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan. Letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Evaluasi. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan menjaga perdarahan pervaginan setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana Antonia Uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan mesis uterus dan menilai kontraksi, evaluasi, dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, yaitu normal 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan berkas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir adalah dokumentasi. Melengkapi partograf, yaitu halaman depan dan belakang, dan melanjutkan pemantauan ibu pada masa nifas.